berbeda dan mengejutkan yang mencuat di balik penampilan artis Gracia Indri akhir-akhir ini. Berbeda dari sebelumnya, kini penampilan Indri terlihat lebih kurus dan ramping. Usut punya usut, tak banyak yang tahu jika Indri memang tampil lebih kurus karena kehilangan berat badan lebih dari 20 kg, yaitu dari 78 kg menjadi 58 kg hanya dalam hitungan bulan. Tak heran jika Indri yang sebelumnya sempat terlihat lebih berisi, kini terlihat lebih percaya diri dengan penampilan yang lebih ramping. Perawatan badan, karena sekarang kondisinya lagi ngurusin badan banget. Dari yang kemarin 78 kilo, yang biasanya orang-orang itu udah hamil dan melahirkan gitu kan ya. Saya dalam kondisi nggak hamil, nggak melahirkan 78 kilo gitu. Jadi maksudnya naikinnya cukup cepat, turunnya cukup lumayan luar biasa PR sih. Olahraga iya, akupuntur pun iya gitu, dan diet pun iya. Itu yang kemarin bikin stres itu adalah ternyata berat badan itu naik dalam waktu yang sangat cepat gitu. Jadi cukup stres ketika sekarang harus menurunkan berat badan. Sekarang sih 58 kilo. Uniknya penurunan berat badan Gracia yang secara drastis itu pun turut mengundang tanda tanya publik. Pasalnya, di tengah proses gugatan cerainya terhadap David Dorvel sang suami, Indri terlihat semakin kurus dan kehilangan berat badan hingga menyisakan tanya. Apa yang terjadi dengan Gracia Indri? Begitu alat berusaha dipertahankan oleh David sang personel Noah, mungkinkah Gracia yang kekeh ingin bercerai jadi tertekan dan terkena serangan stres hingga menjadi kurus? Kemarin gue gendut diprotes, maksudnya di sosial media, gendut banget sih mbak, gimana orang mau enak ngelihatnya, gimana orang mau suka ngelihatnya. Kurus pun diprotes, kenapa sih mbak, batin ya, pikiran ya, kayaknya stres deh. Ya nggak mungkin bohong, nggak mikir dong, pasti mikir. Maksud aku segala sesuatunya pasti dipikir, cuma kondisinya gini, semua orang boleh mengatakan apapun, boleh bilang bahwa oh pasti stres, pasti apa namanya pikiran. Ya segala sesuatunya harus dihadapin, tapi yang pasti proses dibalik aku sampai kurus sekarang itu adalah perjuangan yang luar biasa. Saya lihat dia juga berjuang dengan kapasitas dia yang terbaik. Saya juga. So no, tidak ada saya cari pembenaran atau apapun, tidak ada. Namanya proses, kalau orang yang sudah menikah tahu lah. Dari istri saya menutup semua kan jalur komunikasi. Itu yang bikin saya juga come on lah. Itu bagaimana bisa kalau masalah itu dipecahkan, tidak ada kemampuan untuk kita bicarakan, tidak ada kemampuan untuk ayo kita berdiskusi gimana. Kalau hanya dengan pergi lalu menutup komunikasi, lalu what am I supposed to do gitu. Kalau saya sih gini, saya orangnya kalau diingetin sama yang di atas cepat sadar aja lah, karena saya takut kalau ditampar sama yang di atas saya kembali lagi. Itu dalam proses itu kalau kita selalu itu rasanya kita bisa belajar terus deh, gitu maksud saya. Ujian prahara pekan ini juga tengah menghadang artis Winda Fiska. Pasalnya setelah terpaksa melahirkan putra keduanya secara prematur lewat operasi sesar pada tanggal 10 Oktober 2017 lalu, bayi yang diberi nama Mahesa Mulyatan itu belum diperbolehkan pulang dari rumah sakit, bahkan harus menjalani rawat inap di ruangan ICU rumah sakit. Hingga hari Kamis kemarin, kondisi bayi Winda bahkan belum bisa bernafas dengan sempurna karena belum memiliki pembentukan paru-paru yang 100% sempurna. Uniknya, menghadapi kondisi bayinya yang memprihatinkan tersebut, Winda gigih memperlihatkan sikap tegar, menyembunyikan kekhawatiran batinnya sebagai ibu. Tanggal 10 bulan 10 jam 10 ya? 10 kurang iya. Kondisi bayi alhamdulillah baru bisa keluar dari ICU. Karena kan kemarin memang harus dilahirkan dalam kondisi cuma 2 kilo 02 ya. 2 kilo 02 gitu. Cukup bulan. Belum cukup gitu. Tapi sekali lagi dokter selalu bilang alhamdulillah gitu. Karena segala sesuatu yang kayak tiba-tiba gitu sudah disiapin duluan sama Allah, dia bilang gitu. Jadi paru-parunya sudah lumayan
belum terlalu sempurna tapi nggak pakai alat. Uniknya, meski berusaha keras menegarkan diri, tapi toh tangis Winda tak kuasa pecah ketika mengingat proses persalinan bayinya yang diwarnai drama ketegangan. Betapa tidak, baru mengandung usia 7 bulan, Winda shock ketika dokter kandungannya memvonis Winda mengalami preeklamsia, sehingga tekanan darahnya pun melonjak tinggi, bahkan pecah menyerang bagian ginjal Winda. Gejala preeklamsia yang dinyatakan medis sebagai 3 penyebab kematian ibu melahirkan itu pun membuat Winda harus menyerah dengan keputusan medis untuk melahirkan secara prematur lewat operasi sesar, menghindarkan Winda dari resiko maut preeklamsia. Menjelang di atas 7 bulan, sebenarnya aku divonis preeklamsi. Preeklamsi itu masih 3 besar penyebab kematian ibu di masih 3 besar penyebab kematian ibu di masih 3 besar penyebab kematian pada ibu yang ibu hamil. Sebenarnya hari itu shocknya adalah kayaknya gue udah apa ya, gue udah jadi anak baik gitu, gue udah nurut gitu. Gue tahu lagi, gue nggak tahu kenapa pas di 7 bulan dapet cobaan kayak gini gitu. Terus di 35 itu, aduh kok gini, lemes banget emang, saya lemes banget. Aduh ternyata memang serem banget gitu kalau sampai kita nggak dengerin dokter, nggak dijagain, wah lewat ya dok. Auzubillah min dzalik.